يستزون على مناوله شيخنا الفاتحة. الصلاة والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا بدين الجاهلين. رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. بالبناء للفاعل وهو شيء مثل الاضطرار، أي إن أحسن الطالبين لك هو الاضطرار، فشبهه بشخص طالب، والاضطرار إظهار غاية الفاقة. فلا تتوهم من نفسك شيئا من الحول والقوة، وما ترى لها سببا من الأسباب تعتمد عليه أو تستند إليه، وتكون بمنزلة الغريق في البحر أو الضال في التيه أو القبال. لا ترى لغناك إلا مولاك، ولا ترجو النجاة من هلكتك إلا منه. ويحتمل بناء طلب أو طلب للمفعول، والنائب قوله شيء. Jadi baris ma tuliba boleh, ma tolaba boleh. Itu barisnya lah. Ma tuliba laka syai'un mithlul iqrar. Tidak dituntut sesuatu bagi engkau seperti berhajatnya engkau kepada Allah. Jadi sesuatu yang sangat disuruh lawan kita selalu berhajat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala maulah hati kita itu jadi berhajat kepadanya, didatangkan Tuhan bala dan musibah, hingga tidak lagi yang diperpegangi, tidak lagi yang diikuti, dipercayai. Akhirnya bahkan terucap memang menolongi undani Allah aja lagi. Nang melapasakan bala dan musibah dan masalah ini Allah aja lagi. Orang-orang kalau masih ada dokternya memang harus mengamalkan nang menyembuhkan Allah, harus. Cuma masih ada dokter dan bercampur hati itu lawan dokter itu. Ada harapan lagi ke arah dokter situ. Walau kita tetap bertuhan Allah. Ada pegangan iman. Atau ada obat lagi yang dimakan. Kita sepertinya masih ada obat anti jagarin enggak. Walaupun kita ahli tauhid, paham di tauhid yang menyembuhkan Allah. Cuma Allah
ingin memberitahu ikhtiar yang asli, berhajat kepada Allah yang benar-benar berhajat, dokter angkat tangan. Obat kedadalan yang diharap, yang dimakan. Maka hati kecil orang yang beriman akan berkata, bahkan sampai ke montong, jika ada lagi dah nangkawa menyembuhkan aku, jika ada lagi sudah nangkawa menghilangkan penyakitku, kecuali Allah. Nah, sebenarnya waktu berobat itu harus ada, sudah dimiliki. Seharusnya waktu dokter masih mengusahakan seorang lain itu sudah ada dimiliki. Tapi kita orang awam yang banyak dinding untuk menembus Allah, itu halangannya menyeraput. Tuhan hilangkan halangan itu. Dokter sudah berucap angkat tangan, obat sudah kada kawa dimakan lagi, habis sudah. Maka ketika itu kita mengeluarkan faqah, kada kawaba apa-apa selain mengharap pertolongan Allah. Kayak orang nang di tengah laut bah, tercampur, kemana bertingkut? Amun masih ada pelampung, kira-kira ke pelampung situ hati berpegang. Naran kita orang awam lah, ada telelek pelampung hati itu. Artinya tuh model kayak berpendapat pelampung nih pang nyelamat. Tapi pelampung kededah, kain kayu nang dipegang kededah, hiu tawak pulang digawat. Ayo siapa yang dipegang sekarang? Ini ikhtiar yang asli. Ini nang dipinta oleh Allah. Sebenarnya setiap saat seorang hamba harus selalu memerlukan Allah Ta'ala. Pedagang kala inya berjualan kayu, mengarang inya berucap Tuhan inya nang memayuakan. Itu memang bujur dari muntungnya, tapi kada sempurna pandangan hatinya bahwa Tuhan nang memayuakan. Kenapa? Kadang-kadang bercampur, tokonya pang dihok, barangnya pang cukup. Apa itu inya? Unda pang bepandar lawan orang bagus. Nah, kadang-kadang kayak itu, ya. Kadang-kadang dah. Tapi manakala berjualan kada payu, padahal tokonya sudah di tengah toko juga, kada di hutan nih berjualan. Dasar di tengah pasar juga. Barangnya bang, apa nang dicari orang sudah disiapkan. Bependarnya bang lemah lembut sudah, bagus saja. Tapi akhirnya kada sintayuan, lalu berpikir apa yuk lagi? Kita ini masih mengajal dahno, apa yuk lagi? Harusnya lawan Allah itu setiap awal pekerjaan bismillah. Cuma kita dudiakan modelnya Allah Ta'ala tuh, lalu apa yuk lagi? Apa yuk lagi? Pas tepelipit hanyar ni Tuhan aja. Jadi tepelipit itu bagus. Itu bahasa Banjar lah. Tepelipit itu bagus. Nah ini kadang-kadang orang berhutang mau bayar lagi, Tuhan hanyar dikiau tuh. Hanyar bekiau Tuhan. Orang bila hendak berhutang lapor lawan Tuhan dulu, ya Allah lu hendak berhutang, lu hendak minjam duit, amun pian hakun, alhamdulillah. Kada-kada nang didatangi itu orang sugih. Datang ke orang sugih, mau ini mau hutangi, alhamdulillah Tuhan membukakan hati orang yang sugih tadi. Nah, amunnya kada mau pang berarti Tuhan udah hendak. Jangan domamai orang sugih, apalagi kita mau dimarang-orangut. Datang ada orang sugih kada mau hutangi, ada diambil ya sandal orang sugih tadi, milik nih, kada kayak itu. Nyangalan bilanya mau alhamdulillah belah kada pang mau. Nah mudahan ini Tuhan ampun aturannya lapor sudah lawan Tuhan. Ini pas sudah nang kada kau bayar, tagihan sudah menumpuk, maka pulang orang datang mau nama ambil jaminan. Lalu aku ucap ini kada ada lagi nang menolongi kecuali Tuhan. Sebenarnya kalimat itu harus setiap saat ada di dalam hati. Nah oleh karena itu para nabi, para rasul, para wali selalu kadang-kadang diimpit oleh masalah. Tegapit
Kada kobok-kopik lagi, bala tuh mengapit, mengacak lawan wali-wali, lawan nabi dan rasul. Hikmatnya apa? Agar yang dipegang adalah Allah. Rasulullah abah meninggal kala umur dalam kandungan 2 bulan. Itu nabinya kita, Rasul utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kekasih Allah. Padahal ini orang sebelum dijadikan makhluk semua sudah dipandang dan disayang oleh Allah. Kalau Nabi Adam dijadikan, Allah sudah beritahu bahwa aku sayang dan cinta kepada seorang makhluk namanya Muhammad. Dan ketika Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa pun jujurannya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Adam di dalam surga, semua pintu surga di atasnya bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa nama yang namanya mengiringi nama engkau? Setelah nama engkau tertulis namanya. Sepengetahuan ulun tidak ada orang makhluk selain ulun. Siapa dia? Katanya Allah, laulahu ma khalaqtuk wala khalaqtul aflaka. Seandainya Muhammad itu kadada, aku tidak akan jadikan engkau, bahkan aku tidak jadikan alam semesta. Nabi Adam sadar siapa dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh juga diberitahu, Nabi Idris juga diberitahu, sampai kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa telah berkata, nanti setelah aku ada Nabi yang dinamai, dikenal dan dimasyhurkan namanya Ismuhu Ahmad. Nabi Isa sudah beritahu bahwa nanti ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Kemudian lahir Nabi Muhammad. Dalam perut ibu, udah setiap bulan Nabi itu, para Nabi, para Rasul memimpikan kepada Aminah. Nanti bila kamu melahirkan anak ini, fasammihi Muhammad. Jangan lain namanya selain Muhammad. 2 bulan dalam kandungan, ayah tercinta berangkat ke Madinah. Untuk apa? Membeli kurma yang bagus, nanti persiapan lahirnya sang anak. Tamu-tamu keluarga datang berkunjung, kurmalah hidangan yang pantas untuk diberikan. Di tengah jalan, terus sampai ke kota Madinah, ayah jatuh sakit, meninggal di kota Madinah. Bukan seorang suami yang datang ke kota Mekah, tapi hanya kiriman kurma yang sampai ke kota Mekah diterima oleh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang akhir zaman, seorang nabi yang paling disayang, gak pernah melihat sang ayah ketika lahir. Ujian hidup. Kenapa? Agar dari kecil beliau nggak pernah berucap ya Abi, tapi dari kecil udah bilang ya Allah. Tujuh bulan dalam kandungan, sang ibu pun merasakan kegembiraan yang luar biasa atas hiburan para nabi dan rasul yang datang di setiap malam. Padahal di ketika itu baru kawin, istri yang disayang, laki-laki yang diidolakan oleh semua wanita di Mekah menjadi suami beliau, dan kada berapa lama meninggal dunia. Karena kawinnya Abdullah dengan Aminah itu merebat niswatun kathiratun wa matat mi'atan ra'atin. Perempuan di kota Mekah itu banyak tenang kada kau berhina. Mbah mendengar Abdullah kawin, garing, sakit hati, patah hati. Belum lagi wa matat mi'atan ra'atin, mati bakajut 200 wanita. Padat jantung. Karena masa mudanya Abdullah kalau umur 17 tahun ke Yusuf fi zamani, sama dengan Nabi Yusuf pada zamannya. Kenapa? Karena mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Abdullah itu berjalan di satu gang, semua wanita di situ tahu bahwa ini tadi baru Abdullah berjalan di sini. Kenapa? Ada minyak harum khusus yang dicium oleh wanita orang Mekah. Kawin 2 bulan.
kadalawas meninggal laki, betapa sedihnya hati. Bahkan anak dalam kandungan semakin hari perut semakin membesar, namun berkat hiburan para nabi, para rasul, kegembiraan pun selalu menyertai ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke dunia sudah kada ucap apa-apa, bahkan lahir sujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi jananihi. Rasulullah lahir di hari Senin menjelang subuh, sujud kepada Allah, membaca alhamdulillah, membaca tasbih, membaca takbir. Wajah beliau di masa bayi ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama, tampan rupawan. Itu pun hiburan buat ibunda Aminatus Zuhriyah. Hari demi hari, baru 9 hari Rasulullah sudah seperti orang puluhan tahun. Ngomongnya fasih, cara ngomongnya beradab. Itulah memang sehari bagi Rasulullah seperti sebulan bagi bayi yang lain. Ini hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kehidupan yang serba kekurangan, disitulah Rasulullah hidup. 6 tahun bersama ibu, itu pun 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Kada jua selawasan non mama. Karena adat orang Arab itu bayi bila lahir disusukan ke orang lain. Jadi susu yang ada ini masih pugar, bagus. Ada kita orang Banjar nih kan anak nang menyusu. Jadi abah nih perai dulu. Jadi disuruh orang menyusui diupah. Adatnya orang Mekah itu dulu di zaman Rasul di samping Baitullah itu bayi diletakkan, upah dimasukkan dalam lipatan kain. Jadi orang kadang memandang muha bayi, tapi yang dipandang adalah uang yang dikasih. Kalau banyak lakas ambil orang, kalau dikit berpikir ambil orang. Iyalah, banyak ambil, munnya dikit lambat ambil orang anunya nih. Nah, akhirnya Aminatus Zuhriyah kada berani meletakkan anaknya di samping Baitullah. Kenapa? Karena kada ada duit nang dikasih. Jadi beranaya di rumah bagana. Cuma seorang kakek yang sayang kepada cucunya pun ikut perhatian kepada si cucu. Namun sudah mendapat sebuah suara tapi nggak ada orangnya. Hai Abdul Muttalib, jangan kau susukan cucumu kecuali nanti ada seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Itu aja. Akhirnya menunggulah sang kakek di samping Baitullah, menanti-nanti wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Hingga ada seorang wanita yang dicurigai ketika itu mencari seorang bayi untuk mengambil upah menyusu. Semua orang yang biasanya mengambil upahan menyusu udah pulang. Ada wanita yang matanya memandang ke kiri ke kanan, seperti ada yang dicari. Ditanya oleh kakek beliau, siapa ikan? Halimatus Sa'diyah. Udah bergetar hati, ini mungkin orangnya. Dari mana? Dari Bani Sa'ad. Apa tujuan ke Mekah? Mau mengambil upah menyusui bayi. Cuma jar Halimah kedada lagi pinanya bayinya di samping Baitullah nih. Jadi jar Abdul Muttalib ikam hakun lah menyusui apa? Cucuku. Cuma jujur aja upah bisa kedada. Bermusyawarahlah Halimatus Sa'diyah dengan sang suami yang diagungkan dihormatinya, yang ulun minta izin lawan pian. Kayak apa menurut pendapat pian? Apakah ulun ini perlu melihati bayi yang dipadahkan orang tua itu atau kada usah? Ujar nang laki, daripada kita bulik kada membawa apa-apa, coba aja lihati dulu. Lihati bayinya tuh, lihati dulu. Kalau pina cocok lawan kita.
Maka diajaklah oleh Abdul Muttalib dua orang ini, suami dan istri, ke rumah Aminatus Zuhriyah, rumah yang serba ya begitulah adanya. Masuklah suami dan Halimatus Sa'diyah, memandang akan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kaukabid durri, bagaikan bintang karantika yang bersinar, cantiknya luar biasa. Kagum Halimatus Sa'diyah melihat wanita yang secantik ini. Kemudian dia bertanya, mana bayi yang akan saya susui? Disuruhlah Halimatus Sa'diyah masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, melihat saat matanya Halimatus Sa'diyah memandang, mata Rasulullah pun memandang. Memancar dari mulut beliau, langsung dilihat oleh Halimah, nur sampai ke ufuk langit. Ini pertama kali Halimah melihat keajaiban, kejadian ganjil yang dinamakan irhas bagi para orang yang bakal menjadi rasul dan menjadi nabi. Artinya ini dilihatkan sudah oleh Allah, bayi ini ada kelebihan. Saat senyum melebar keluar dari mulutnya baginda Rasul, uyuh di perjalanan, haus, lapar hilang, kadada lagi terasa oleh dua laki bini ini. Luar biasa terkejut Halimah melihat bayi begitu tampan, senyumnya menghilangkan lapar dan haus. Kata sang suami, Hana pajakku, lihat dulu, kalau pina bagus. Dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dibawa untuk pulang, minta izin kepada sang ibu. Upah kada perlu jar nang laki, yang penting kita bawa. Kalau pina bayi ini membawa keberkahan dalam hidup. Ini aja sudah terasa, kalau dia senyum beban kita hilang, anu kita hilang, lapar haus menyanilah. Dibawa nih bayi. Mau pulang, singgah dulu di Baitullah. Hajarul Aswad pun melepaskan diri. Berpacul daripada Baitullah, menyasah kepada Rasulullah. Mencium akan bibirnya Rasul, kemudian suami dan Halimah pun mencium Hajarul Aswad. Berkata lagi sang suami, istriku, lihat, ini lihat berkahnya luar biasa. Lihat. Keluar dari Masjid Makkah, naik ke onta gagah sigar. Bahkan saat berjalan lancing, membalap 39 unta. 39 unta yang berdahulu bulik itu dibalap oleh untanya Halimatus Sa'diyah. Sampai ke kawanannya, lima lajunya nyawa. Nah pelaju mana jadi jarahan lima kadanya unda pang nih unta-undanin nah laju mana unda jak ada rem. Setiap kali singgah pohon memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap batu yang dilewati, semua batu berkata assalamualaikum ya Rasulullah. Maka kata sang suami, lihat hai istriku, lihat, ini anak adalah anak berkah. Singgah di pohon, buah langsung timbul, dan pohon itu rantingnya berturun. Halimah kada perlu mencari tangga untuk memetik itu buah. Lihat kata sang suami. Sampai ke rumah, kambing kurus lama, susunya pun keluar, kawa diminum, kawa dijual. Malam hari gelap gulita, kalau Rasulullah ada di rumah, jarum sebilah kelihatan oleh Halimatus Sa'diyah. Makin nampak di situ keberkahan bayi. Namun 4 tahun setelah 2 tahun menggaduh Rasulullah, tambah lagi 2 tahun, kada perlu upah Halimah. Kami sudah sangat jatuh cinta, kami sudah sayang benar dengan ini bayi, bahkan ini kami anggap anak kami sendiri, kada perlu diupah. Setelah menjelang 4 tahun, beberapa kejadian aneh pun dilihat langsung oleh Halimatus Sa'diyah. Pembedahan dada di masa itu oleh Jibril alaihi salam, sehingga Halimah pun mengira anaknya telah meninggal dunia. Namun Rasulullah berkata, ma ulun kada apa-apa. Dada beliau udah dibedah, dibersihi kotoran-kotoran tempat iblis dan syaitan berdiam di situ.
kejadian-kejadian aneh dilihat, hingga ancaman dari orang Yahudi pun sudah mulai meluas. Tanda-tanda kenabian pun sudah mulai nampak. Cap khatamun nubuwah di belakang baginda Rasul pun sudah ada yang melihat ketika beliau mandi dengan anak-anak sebaya beliau. Orang Yahudi lewat memandang kepada belakang beliau, mereka mengira dan meyakini itu orang. Itu yang diceritakan dalam kitab. Itu yang diceritakan dalam kitab. Mereka sudah tahu bahwa itu Nabi akhir zaman. Karena semua kitab yang dari Nabi Isa udah cerita bahwa itu Nabi akhir zaman ada. Cirinya begini. Akhirnya dengan rasa takut, namun kadar reda di dalam hati, menyerahkanlah Halimah kepada sang ibu. Kadar reda tadi, pokoknya aja kakawa digaduh sampai kematian pun aja. Tapi nangaran ancaman, takut dengan dua bubuhan paman-paman beliau yang menyuruh bertanggung jawab agar Halimah menjaga, menyayangi akan cucu-cucu mereka. Udah, manakan mereka? Diserahkanlah. Wahya ghairu sakhiyatin bidharaqi. Sedangkan Halimah ada kerelaan hati menyerahkan akan Rasulullah kepada siapa? Ibu tercinta. 2 tahun di dalam gaduhan, meninggal sang ibu. Agar apa hikmatnya? Jangan lagi berkata ya abi, ya ummi, tapi yang diucapkan ya Allah. Ini bala memang bikin kita jadi dewasa. Memang. 2 tahun kemudian, setelah 6 tahun digaduh oleh kakek, Rasulullah pun ditinggalkan oleh si kakek. Meninggal lagi kakek Abdul Muttalib. Akhirnya anaknya Abdul Muttalib itu 12 orang, termasuk ayahnya Rasulullah, termasuk Abdul Muttalib, termasuk Hamzah, Abbas dan lain sebagainya. Ini yang menggaduh, yang cagar memelihara Rasulullah adalah anak Abdul Muttalib yang sudah hidup kekurangan. Anak Sidin pun juga luar biasa banyaknya. Ada yang bilang 12 orang. Jadi sepupu Rasulullah ini sudah luar biasa banyaknya. Akhirnya Abu Talib pun menggaduh Rasulullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umur berapa? 8 tahun. Hidup serba kekurangan, banyak nang digaduh, banyak nang diberi makani, tapi dengan kesabaran Abu Talib menggaduh akan kemanakan anak nang hakikatnya anak seorang juga, anak linsana. Hingga sampai beliau dikawinkan oleh Abu Talib. Tidak ada yang dipegang. Sehari-hari hinaan, cacian, ancaman selalu aja ada. Hidup besakit, begawi, beuyuh, belapah, itulah Rasulullah. Ada hakun sepupu begawi, 4 juga begawi. Sepupu begarak, 4 juga begarak. Apa yang digawi sepupu, itu juga digawi. Kenapa? Ngaran 4 paman. Bahkan Jarsidin, aku aja yang menggawi, buah nikam nggak usah menggawi. Inilah akhlaknya dari kecil. Seorang nabi pilihan, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika berdadang pun siapa? Istri tercinta Khadijah Al-Kubra udah dipesan oleh Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Karena Khadijah punya mimpi, ditanya kepada paman, kata sang paman, nanti kamu bersuami Nabi akhir zaman. Siapa namanya? Muhammad. Binnya Abdullah, bangsanya Quraisy, orangnya orang Makkah. Ketika Rasulullah pun 4 begawi dengan Khadijah, melamar hendak mendagangkan barang Khadijah. Apa? Siapa nama ikan? Muhammad. Umar. Orang lawas sudah nak berdapat. Namanya itu berikit di dada Khadijah. Tapi kalau suah tahu mengaran Muhammad itu siapa? Bintang. Kalau lain bin utuh berarti lain kan? Bintang bin siapa? Abdullah makinnya. Terus lagi bangsa Quraisy. Orang mana ikan? Mekah sendiri. Oh udah, langsung terima jadi. Kada betes. Langsung terima. Gaji pulang lebih pada yang lain. Disuruhlah oleh Khadijah seorang pembantu melayani akan Rasulullah. Orang sayang.
karena jaga akan apakah kena bila bulik kesahakan non aku apakah sedetail-detailnya jadi jangan sampai aku terlewatkan satu kisah pun orang sayang orang cinta. Jadi bulik sehari ini tuh ditunggui oleh Khadijah, datang berdua bulik Rasulullah bebetakun naik kebetul ulun bingung jar si Maisarah. Pertama batu nang ulun jajak tuh kayak hambal, semua batu-batu tajam di kota Makkah kala kaki Rasulullah menginjak seperti hambal lemah lembut. Dua, awan tuh kada pernah ampih menggiring di atas kepala ulun berdua. Dan yang lebih aneh lagi saat istirahat, Sidin duduk di bawah pohon. Lalu ulun ningaran ulun berjalan dikiau oleh seseorang, ternyata rahib. Dia tanya kepada ulun, siapa itu yang di bawah pohon duduk? Muhammad, kata ulun. Orang mana? Orang Makkah. Kata rahib itu berkata kepada saya, tidak akan duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Tidak akan pernah bisa duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Jadi pendeta Nasrani itu udah tahu di kitab mereka bahwa tidak akan duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Oh, lalu jar Khadijah, iya deh. Mbah tupangnya Khadijah. Oh mah, nang lebih jual lagi berjualan lakas benar payu Maisarah. Bingung aja ulun. Malah Sidin tuh menawarkan harga biasa, kurang aku nukar belebih. Nah, Khadijah lucu juga. Ada orang kan mana harga tinggi, nukarnya bermurah, gitu lah. Ini kadang mana harga biasa, nukarnya belarang. Berabut turun, pokoknya lakas pernah habis. Mintulah Khadijah. Oh, makinnya sayang. Isukan datang Rasulullah. Makanan lu jar. Kalau mau bang langsung disuruh tulak. Murahnya berdapat. Langsung tulak napa makanan dulu apa bertaan. Hanyar turun diantarakan oleh Khadijah. Ada Rasulullah ini orang polos kayak bebuan ikam juga tah. Maka tahu di bebinian ada tahu di bebinian. Nah, ada tahu lalu nang orang tuh hendak kalau tahu kada ikam nih kitab aja di tangan. Pulpen, buku, hutang. Tulak bulik sore yakin dah. Jauh lagi. Wah, iya. Muhammad lawan Maisarah. Kenapa? Awan berjalan. Tahu dah sih. Akhirnya kada kau lagi menahan. Khadijah kada kau menahan lagi. Orang hendak teh Pak. Ikan ada waktu kah? Jar Nabi ada apa? Kada nak bapak pandiran menara. Enggak ada waktu di situ. Duduk berpendaran. Ada juga kahjar Khadijah ikam tuh hendak terpikir kawin gitu nah. Juru juga apa nggak? Kadang pun orang kata pikir kawin seorang mana lagi kan sia-sia. Gitu ulun ini menjawab jarang Rasulullah nih hendak tuh hendak cuma ya kayak ini pangkadaan ulun. Jadi jar Khadijah apa? Yang dimaksud kayak ini keadaan ulun deh. Iya duit kata tapi ada lagi gawian makanya. Oh itu aja kahjar. Tahu dah Khadijah. Oh aja Khadijah gampang. Menang itu aja. Ini seandainya aja Khadijah nih ada bebinian hendak lawan ikam kayak apa yo? Kadang itu panggil Nabi masalahnya bibinian anak ulun bakar tahu jual lagi keadaan ulun gaji ulun siapa gawian ulun kayak apa kada jar Khadijah nih seandainya ada ya ulun ini kada memasti jawabannya Nabi cuma kayak ini pangkadan ulun tapi ulun bertakun siapa gerang orangnya
Jadi jar Khadijah kesahna bekitar rai duduk. Nang duduk di situ tadi ujar bayangkan seorang wanita yang pemalu, yang bahasa asal wanita itu supan untuk berkata, berani berkata, kada kesandangan lagi. Julak leha aja, kada kau menyandang lawan Nabi Yusuf. Apa? Zulekha. Kada kau menahan, guring kada kau makan kada kau guring. Ya. Itu baru separuh dari ketampanan baginda Rasul, apalagi Rasulullah. Nabi Yusuf itu aja sudah Zulekha itu ya Allah sampai anak membawai beituan. Untung terbawai Nabi Yusuf. Buka siden rabit di kacaknya julak leha sinena. Rabit belakang pas di muhara lawan raja bulik. Pulang si tuan ratu nih, anak kita nih kelakuan dasar membela, wani mana masuk ke kamar, aku anak bianunya, nyana membela diri. Namun di muka lawang itu ada bayi nang diayun dan kada bisa ngomong. Hari itu ngomong, diberi oleh Allah kekuasaan. Kalau seandainya baju Yusuf rabit di muka, Yusuf nang hendak. Kalau baju Yusuf rabit di belakang, berarti bini nyawa nang hendak. Raja melihat, jadi raja gara-gara undani saku tugas harus keluar daerah. Jadi keserani lagi bini. Akhirnya disembunyikan rahasia aib itu. Sembunyikan. Yusuf bekalah masuk penjara. Masuk penjara sih den. Cuma sambatan bebinian di kampung ini bore-bore. Unyu tahu lah kisahnya. Kada Yusuf nang salah. Itu ratu nang salah. Ratu. Kurang apa lagi raja tuh. Sugi-sugi raja pulang. Iya tuh melelek kurang lain nih Wak. Dasar ratu kada beradab. Gurum di kampung ngaran bebinian labis muntung dua banyak pandir. Tuh kemari pandir nih, ya kan? Nah, akhirnya tersinggung juga Juleha. Dang ya Juleha. Nyoni ka tahu kisah. Nah jadi unda sampai ke jelobok cinta nih nanya ka tahu kisah. Diundang wanita-wanita yang ada di kampung saat itu. Mereka semua dikasih limau, dikasih lading, buah-buahan yang lain, dipersilahkan makan sebebas-bebasnya di tempat duduk yang ditentukan. Saat mereka asik menghiris limau, menghiris buah, Yusuf pun keluar disuruh. Yusuf katanya Zulekha, keluar. Dipakai dengan pakaian kerajaan, bungas dan tampan. Berjalan Yusuf di depan wanita-wanita cantik. Semua memandang, nganga. Mahadza bashar. Kata wanita-wanita di situ, ini lain manusia. In hadza illa malakun kabir. Ini malaikat. Kedusuan dan melihat manusia ini bungasnya akan menghiris limau tertembus daging. Ia kada merasa. Nih limau lawan daging berdarah itu padih aturannya. Bahkan saat tafsir mengatakan keluar dari darah Yusuf. Hanya tumat melihat. Lalu Zulekha angkat bicara. Zulekha. Bila rasa nyawa itu mata hiris mengapa? Astagfirullah. Jangan bebinian-bebinian di situ. Nah, takut nyawa. Nyawa hanya sehari. Setumat dua pulang melihat Yusuf, maka ini nyawa segila-gilanya. Kayak apa unda? Unda hari-hari melihat mana tahan. Akhirnya wanita pun mengerti dan menyadari keadaannya. Tapi Yusuf tetap disalahkan. Di cerita itu agar kada menyempurnakan lawan kerajaan. Nah,
Yusuf, apalagi Rasulullah. Bayangkan wajar Khadijah. Ya menyaladang aja sih den. Untuk pada hailon paman non acilhan Rasulullah lah. Menya acil paman setuju ulun ini apa dak? Ulun 4 paman hidup. Jadi menjar paman setuju ulun setuju aja. Lapor ke rumah. Kiau paman, kiau acil namanya Atikah. Cil, man, nepa jangan berdua nih. Banyak aja acil lain lagi. Ulun ini ada tadi bependaran non Khadijah, nepa jangan paman. Nak uni kini. Batu terakhir kontak uni siapa biniannya? Kayaknya Jarsidin, ya Sidin. Yanto biniannya, jauh talib. Yanto. Orang tuh diganang-ganang. Yang sudah beranakan Tuhan itu mengawalnya, nah mahandakin anom. Hadang loja Atikah. Soal satu soal wanita. Hadang dulu. Ini bujur aja menolak yang ngomongnya bujur kayak pian itu Rasulullah Salawi Khadijah kan 40 asal pantas ya Abu Talib ngawin kemanakan kunang bujang nang anum neng ini hadang doja Atikah kisahnya nih kayak apa coba mah kayak kita nah kayak ini aja sudah jenang lain-lainnya kita takutnya ampun diri aja yang kawin inya bila inya hendak kita nih apa dah han bijaknya orang tua adalah inya jenena jadi jar Rasulullah ulun apa dah kada ika menjana hendak kakak lalu ada si kaum bepandar kalau Khadijah ini orangnya baik akhlaknya mulia bagus ini namun kayak tujuan Nabi nang terserah bubuhan pian aja sudah nah oh kalau itu kami setuju kalau baik kami setuju no lo berdatang nang kaya apa hati Khadijah melambung tinggi lamaran cinta kada bertepuk sebelah batis kada gampang Allahu Akbar acara perkawinan dimulai ketika itu kada maalang-alang Khadijah saking gembiranya baras kuning bujur amas yang dihambur sidin kalau Rasulullah dengan Abu Bakar dan orang lain itu menemani. Jadi kawinnya Rasulullah itu digendeng datang ke rumah Khadijah dihamburi baras kuningnya ada baras bijian amas baras kayak baras diambur orang sugi Abu Lahab Abu Jahal Abu Gosok itu hirinya ya Allah mereka ini juga punya hati tapi ingin sama Khadijah dengan bahasa rayuan melamar membawa pangkat membawa harta tapi Khadijah menunggu orang yang sudah dalam mimpi ada tulisannya kada gampangan saku buah nikah ni jadi lambat kawin menunggu nang itu juga sakola ada mimpi saku nalambat kawin iya kan 25 tahun wa wajadaka aidan fa'awna ay bimali Khadijah Rasulullah dalam perut udah penuh ujian saat umur 6 tahun ibu meninggal 8 tahun kakek meninggal kalau menjelang Isra dan Mi'raj paman meninggal Khadijah meninggal orang yang menghibur beliau sudah tidak ada lagi sehingga dikatakan tahun itu amul husun seandainya manusia biasa duka citanya amat luar biasa tidak ada kala itulah Allah mengisra dan memi'rajkan baginda Rasul untuk menghibur hati kekasihnya kada lagi nama hibur sidini kada ada dulunya siapa paman dulunya siapa Khadijah kalau keluar daripada gua Hira Nabi pun mundur ketakut-takutan datang Khadijah penghibur Zammiluni selimuti aku peluk aku ada apa kata Khadijah ada sebuah makhluk yang datang kepada aku begini hadza namus ini yang dikatakan paman ulun adalah Jibril alaihi salam Khadijah yang selalu memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga meninggal Khadijah pun terlalu teringat dan terbayang di dalam hati dan benak pikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
hikmat babah meninggal, tangan meninggal, begitu adanya. Nah jadi bebuhan kita nih sekolah, kuliah, gawian belum, tapi ada lagi nih hikmatnya mungkin supaya berpingkut lawan Tuhan. Mengaji tetapi alim lagi bungol mangar, padahal guru itu jelas saja dah menerangkan, tetapi mau alim kada mengerti juga, hafal nang 3 bait ini mbak berikutnya pulang hilang pulang hafalan. Ini supaya kita berpingkut lawan Tuhan. Mungkin kita pintar karena berpingkut ke kepintaran, jadi dibungolakan Tuhan, hikmatnya supaya Tuhan alimakan Allah. Wah jadi betul Tuhan. Itu. Ada kegampangannya. Jadi tidak ada sesuatu yang dituntut dan disuruh lawan kita mithlul iqtirar, bahajat kepada Allah. Inna ahsanat talibina lakwal iqtirar, nang dituntut dan nang disuruh kita ini adalah bahajat. Tasabbahahu bisahsin talibin, maka berhajat itu diumpamakan dengan seseorang yang sedang berdoa. Jadi seseorang itu diumpamakan berhajat dalam bentuk artinya berhajat. Nah jadi sesuatu yang disuruh, yang diperintah oleh Tuhan ke diri kita ini, yang penting itu bukan angkat tangan, bukan doa yang terucap, rasa berhajat selalu kepada Allah siang dan malam. Nah kala itu nanti ketika ngomong ya Allah kabul, Allahumma ini kabul. Kenapa? Karena dia punya hati selalu mempegang Allah, selalu berpegang Allah, selalu menanti Allah, selalu berpingkut sama Allah. Arti iqtirar apa? Wal iqtiraru idharu ghayatil faqah. Arti berhajat itu kita menampai-nampaikan puncak dari hajat kita. Apa puncak hajat kita? Wala tatawaham min nafsika syai'an minal hawli wal quwwah. Jangan memandang ada daya dan upaya. Itu nang jadi perlu sama Allah. Berduduk kada kawamun kada Allah nang mendudukakan. Badiam kada kawamun kada Allah nang mendiamakan. Keperluan kita sama Allah tuh setiap waktu. Kadang-kadang kita nih mbah ada duit mau dikata tapi tahu lawan Tuhan, mbah sudah kada ada duit hanyar sujud sembahyang hajat. Nah ini kadang-kadang jadi modelnya waya-waya hajat perlu Tuhan, ada orang tiap waktu. Karena apa? Karena duit nggak bisa bikin kita bahagia, yang bisa bikin bahagia Allah. Sekarang keadaan misalnya ya kah dagang sudah kayak ini, usaha sudah kayak ini, hanya resmi hajat no ya Allah. Orang semua hajat itu tiap malam nggak ada salah. Hatam berduit tuh gini perlu lagi lawan Tuhan. Kenapa duit kada kau menyelamatkan kita, menyelamatkan Allah. Han jadi mudah-mudahan satu, jangan menganggap kita punya daya dan kekuatan yang kita banggakan. Wala taralaha sababan minal asbab ta'tamidu alaihi. Dan jangan kita memandang ada sesuatu yang kita pegang daripada sebab. Jangan. Walaupun sebabnya kita gawi, tapi jangan megang sebab. Tetap kita tolong lawan Allah. Jika hendak keluar kota, mobil bannya diperiksa, olinya diperiksa, bensinnya diperiksa, mesinnya diperiksa, klakson diperiksa, rehteng diperiksa, setiran diperiksa, tapi tetap semua tergantung Allah. Nah, jangan udah gampang, pasti sampai ke mana? Ke kuburan. Nah, jangan. Ya jualan misal sudah mau unjunkan nyaman misal supaya mudah dipaham. Tantarannya bersampuk buku. Pada kegampangan nih kan sampuk buku tungalih cariannya. Mun sudah dapat tantaran bersampuk buku, haruannya nang beluncet menyasah. Kadang nang tantaran tuh nang diunjunkan haruannya nang menyasah. Nelonnya pulang tahan 5 kilo. Ya kabeh kan apalagi sudah. Berarti mau unjunnya pulang di padang papuyo. Ayo. Kayak apalagi sudah? Ini kan usaha sudah. Umpannya barian guru, apalagi sudah? Kan? Udah lengkap. Pastilah dapat. Tidak ada kata pasti. La tara syai'an minal asbab ta'tamidu alaih. Jangan kau pegang sebab. Arti jangan kau pegang, jangan kau pastikan dapat sesuatu. Jangan. Tidak ada kata pasti. Tapi tetap jalannya. Tuhan hadang Tuhannya lagi. Cok bergerak ke Lampung. Sisit walut sekalinya. Belawan.
buntut walut ketingkot di lubang bakarasan oma cik cuma cak puyuk cak puyuk kuak kutang ini kulit kurang munjun ya kan walau di padang pepuyu belum tentu dapat pepuyu kutang naik ajaib juga kutang betangan kutang tuan la haula wala quwata kawa mengait kawa itu munjun yang di sungai kono tuh wah duduk lantaran mencungit broko santai umpan nih pisang gogodoh parut lapar hantu kayak bedulu hantu bedulu tuang begat nelon jangan angkat ngobrawan dasar di pehongok ke kiri ke kanan nelon odi lamahnya aja pemangkat triplet apa gayanya di banyu ada gagampangan sekali diangkat harap betulis di situ ngaran guru Juhdi lawang guru Juhdi hancur gugur ke banyu lawan gugur kan jadi monjung itu nang dipegang siapa Allah jadi kita bilanya Allah memberi dapat bila kada belum anggap wah itu jamalan monjung enggak baik mau main ini ujung pantaran di bawah sini nah ada kegampangan untuk munjun mandi wajib apa nih yang kegampangan nangaran kodok kan muncul jemaah hantam bawa kemana nelon nih sut ke sana arah sisip Belawan bujur bila tanpa sana mau nelon tarik ke sini bila ke sini nelon tarik ke sana bila ke bawah tarik ke atas bila begana juga anak mata lu kemana nyembawa aja itu sisip Belawan ada kegampangan nah pang dapat nah sakit tuh biplah cang dapat naik dah jalapas dadah aja maka sakilo labeh arwahnya nih oma handa sangkal tamusuhi Tuhan kada sangkal tiap sudah melihat jadi antara sangkal lawan kada jadi lalu astagfirullah jangan sampai ulun Tuhan naik ulun hendak sangkal lawan pian tapi mengkawak dan beli Tuhan aja lo mencari nang gugur haruan tadi bete ke situ pulang menimba haruan sudah kena ini katanya begana di situ apa bungulannya begana di situ pastinya bapak dah lawan kawannya kejauhannya sama toko sudah barangnya lengkap apa jangan berpegang dengan keadaan arti jangan berpegang jangan berucap pasti jangan berucap pasti minta sama Tuhan ya Allah bila payu alhamdulillah bila ada payu ulun kada boleh menganggap pian itu aja amalan kam insyaallah payu mun ada nama nukar lelakian nih juga maaflah Pak jamu sudah diuntal obat sudah dimakan pasti KO datang di mana pasti KO obat kada kawa dipegang jamu kada kawa dipingkuti munjar Tuhan la haula wala quwata bini kesian garak padahal ini minum jamu sudah ya Allah jamu apa bet bawa anggap aja jamu kuat saja nah apa aja sih Den apa tapi kada aktif araya nang bejamu kada apa kada subuh bedahulu bangun bedahulu pada ampunnya ini nang buring seronganan bangun berdua nih jangan nek
Cicung tahan mintuna. Belum bangun lagi orangnya berarti dasar itu tuh dasar ada bergantung lawan hidup orangnya. Orangnya ini kuring lagi bangun. Tuhanlah. Nang kita jadi percaya kan ada orang mati ya. Mati orang itunya masih hidup. Jadi kita ada perlu ragu kurang guring jadi itu bangun. Oh bangun cager kanten. Kurang anak. Bangun. Mati bangun jalan ini itu. Oma keluaran jenang bini. Mau tang gunakan nang bini. Tuntong untuk kayak lagi kesian. Maka hamil itu hamil. Itu nang bujur anak almarhum ya itu. Asli loh anak almarhum. Asli anak almarhum ada loh kisah. Jadi aku pernah didatangi orang nang kalilit hutang. Guru jar, ulun datang pada pian ini bekisah dulu lah jar. Ya aku mau kada bekisah, udah paham. Nangarakannya bekisah, nangarakan. Ini tuh hutang, bayar belabih gitu lah. Akhirnya setahun setengah jam bayari. Cuma ketutuhukannya tekapit. Nah, dia mbah tupang ya kok. Ya ulun ni guru tahu aja pang adab jar. Ulun ni datang ke sini minta doa aja pang jar. Doakan ulun lah. Jako kalau aku berdoa lawan ikam nang berdoa bisa takabul ikam. Kayak apa guru jar? Coba pikirkan ya. Aku nah di rumah kada akan memiliki saat ini seperti rasa berhajat yang ikam miliki. Ikam ni tegapit inggih. Aku kada tegapit. Aku kada dapat masalah ini. Kalau berdoa syarat itu cukup ikam pada aku. Jikalau ikam bujur-bujur minta tengah malam lawan Allah dalam keadaan tegapit, nang yakin di hati kada ada nang menolongi kecuali Allah, bisa kalakas ikam kabul pada aku. Dan ini yang dicari oleh ulama belajar tauhid, rasa bahajat lawan Allah. Mintalah gurunya. Ya kok. Nina rasa nina orang ku belajar tauhid berpuluh-puluh tahun mencari rasa ini. Rasa bahajat lawan Allah. Nah sekarang ikam dikasih rasa itu, ikam harus bersyukur. Oh ilah guru dah. Oh jadi rasa ini luar biasa. Luar biasa ikam belajar tauhid kan supaya meyakini hanya Allah yang menolong, hanya Allah yang membantu. Sekarang rasa itu bujur-bujur mesra di awak ikam. Dan di awak belum tentu mesra. Aku paham di tauhid, aku paham dan mengerti tauhid. Tapi rasa itu kuat ikam pada aku. Baik ikam nang berdoa, biar menjulakan guru aja. Bujur juga pulang lah. Japoka ini aja, ikam anak lah. Selain berdoa, juali apa yang ada? Tembis tanah berapa? Jual. Tembis kendaraan berapa? Buah labit? Jual. Juali. Habis kendaraan sisa sebuah. Mobil ada 3, jual 2. Jakatnya 2,5 atau boleh dijual, jual aja. Rumah ada di sana sini, jual. Mengguru jar hasil usaha ulun lawan ungding sia jar dia padakan orang bangkrut. Nyawa di padakan orang kada kah bangkrut kah kada nyawa tetap bangkrut tuh ini. Oh ini nyawa bangkrut sudah kurang nyambat bangkrut tak ada kata tetap bangkrut nyawa. Bujur guru lah jar. Kan ketapi pintar sekolah. Nya ini hutangnya pang di kepala lalu heng. Akhirnya dijualinya apa? Alhamdulillah datang sebulan. Sudah guru ulun bayari hutang berapa bang? Senyaman dah utak ulun. Sudah nyaman di berjualan ulun. Ayo benar jarhan. Jadi rezeki itu diutak. Bila kita tuh nyaman berjualan lah hati tenang payu. Bila pindah penyakitan hati kerja payu. Bujur kabit. Coh habib nalah turun munjun hati pusang. Ada mau dapat papuyuk ya kabit. Ada naniganya sambil bibigim ya keng ya dapat. Seorang menurut ya situ. Kepadang papuyuk nang banyak imba ya. Izin jo bang. Boleh lah nimba situ. Boleh izin kawan. Tak nimba. Ada mau dapat. Adanya mau panigin bahapal lalu. Dapat maka kudu bono. Ada seorang dapat juga. Usilah. Julung-julung. Jadi mun hati tu limong ya Allah, hati limong tu parajakian. Han jadi mun hendak parajakian pitikat sebuting aja syukur. Siapa syukur pasti sugih.
Bilanya kada bersyukur pasti miskin. Itu dasar halabiu nang bapander. Bila orang tuh bersyukur pasti sugih, mbak berarti berduit benernya bersyukur. Maksud kutunya merasa labih walaupun duitnya dikit. Aji kam nalah begawian nalah cari ya gawian nang apakah berjualan misalnya apa asal hati himung senyum baca nang apakah payo bana. Tadi nang sudah nang apakah tuh nang diungutakan kada mengerti jawaban. Bini kah ada membari lalu henga ngunjun gini aja. Pina sedih mana pain satu mat palampang tumitihi bagarak tiup angin sisit habis umpan pada angin nih zaman niuk iwak nih jual pulang hantuhan lah punya garak punya diam hanya menggarak akan mendiamakan nah jadi umpan cep bergerak kalau pelampung di atas tok lapas cep bercium aja iwak aja koler beparak han kenapa bakas japayan tangan kurang nang sedih iwak aja kalau bungulan dejinya bisa disedih bakawan orang sedih nih nih iwak tahu hakikat bakawan. Haji kam menhati senang insyaallah nang ulangan-ulangan genlah menjawab ulangan itu soal menhati senang nyaman menjawab tekenan nang hati heng pacar diambil orang sinyataan jawabannya A atau B tahu dah tertulis B camu sekali lulus dilihati kada naik jadi nih sama malam ini Nabila hati senang paham kak bila hati nampina sedih behimat dah aku menerangkan ya kak hak jangan jangan berpegang lawan sesuatu maksudnya jangan memastiakan nah sedikit ilmu ya Allah jangan memastiakan aja tapi tetap bismillah amantu billah tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah minta kalau bacaan turun dari rumah bismillah amantu billah tawakkaltu alallah bismillah kada berpegang lawan mobil kada berpegang lawan kendaraan kada berpegang lawan siapa-siapa bismillah lawan Allah nang iyanya mahadang Allah aja lagi bila selamat dari Allah, bila ada jangan menganggap semua ada hikmatnya. Itu arti bismillah. Amantu billah, anda percaya semua dengan Allah. Bila Tuhan memberi jadi, bila kada boleh menganggap. Tawakkaltu ala Allah. Anda serahkan semuanya menjadi kabulakan sidin bagus aja, mengkada juga ada tuh hikmatnya. Wala haula wala quwata, unda kada dalam dipegang selain Allah. Ada memang mobilnya, bannya bensin apa semuanya bagus sebesaan, tapi ndak ada kalau memegang, ada kepastian selamat di situ. Nang ianya mahadang Allah. Ini nang wala haula wala quwata. Apa jar nang bahari? Tahuam di manakah hadisnya? Nang hendak berjalan itu. Apa jar? Di mapa? Ada apa? Ada apa? Nak turun dari rumah nih. Apa? Ada apa? Ada apa? Berkat la ilaha illallah Muhammadur. Wah, ujungnya ini sakulah. Nang sangkaling tampurang bulu-bulu juga nih. Jangan tahalang, jangan tapaling 7 lurang yang banyak bulu. Ujungnya barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tus. Minum beginiannya mendusur melahirkan barakat 7 lurung yang banyak bulu tadi bang. Kalau mengerti juga aku tuh kalau ada hadis saya coba mujarab pinanya sangkalang kan burung bulu-bulu yang kepaling 7 lurung yang banyak bulu barakat la ilaha Muhammad Rasulullah. Tapi kabarnya alhamdulillah bayi anak ulun lahir sudah jam mendusur. Rupanya anakku tahu jual yang banyak bulu itu lah. Kita nih ya Allah, hendak agak-agak keluar aja di padang sabat situ. Lahir di padang sabat, hendak agak-agak. Udah itu bisa sabat tak pulang. Ini nak bubuhan nih, mana meda menabas-nabas. Sebulan 2 bulan jangan ditabas-tabas. Kepanjang bulu pada senjata di mata.
Jaka dipotong poni kan bagus ya sedikit. Di kamera di bundo itu bagus ya sedikit. Ini kalau lalu dengan ngeriget. Tinggalan tiang listrik kada bagus kalau misalnya rumput tertinggi tiang listrik tinggalan kada bagus. Betaga kada bagus. Ini kisah tiang listrik lawan rumput. Nah, jadi kita tahu bismillah, pegang sama Allah. Jadi sembahyang aja. Jadi jangan mengikuti sembahyang. Kenapa di sembahyang ini kada pasti masuk surga. Nang ianya al-jaizu. Tuhan ini boleh memasukkan ke surga, boleh kada. Berharap mudahan jika kita masuk ke surga. Mengikuti sembahyang mak ada kalau dipingkuti. Napa nang dipingkuti? Semanyaan kada ada nang pastinya. Mun kada ada pasti jangan dipingkuti. Nang pasti tulah mun Tuhan itu gin terserah sidin. Bila jersidin jadi, bila kada. Bila jadi syukur, bila kada jadi jangan manggap. Selamat ke hidup. Dan jika kita berjalan mobil sudah siap, bertahan sudah siap, mudahan Tuhan nyelamat. Mun kada pang ada boleh cuma anggap lawan Tuhan. Sudah mana dagoi teraja ayam. Karena apa? Ada menganggap ayam. Coba kalian setem turun ya, pokoknya jangan nak setem di pinggir jalan. Jadi jangan tukang setem pian nang bongo tahu je setem begana diranjah. Wa takunu bi manzilatil gharik adalah engkau seperti orang yang lamas fil bahri, pas di tengah laut. Ayo siapa yang dipegang? Hiu berputar pulang 7 putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Gampangan tutup kucutnya awak. Ada kegampangan, maka bakunyong ning ini kam gelombang gonol lah pula ke mana bapingkot. Han jadi pengorang nang mati di pesawat turajinnya kalau nang meledak apa tuh. Akbar ya. Itu aja lagi tuh. Subhanallah ya. Padahal orangnya kada suah baca subhanallah. Ini itu hikmatnya Tuhan anak mematikan ini berzikir itulah. Allahu Akbar. Sambil meragat orang dihiga tahu begini yang mana. Dikira Allahu Akbar dapat balas, hanya Allahu Akbar kenyamanan. Tak lewatian. Awal fitihil qafari, atau seperti orang yang sasat di hutan yang sangat luas. Kan bisa putus asa kadang-kadang kita kemana arah. Kan di hutan teman kada tahu ilmunya ya Allah, ke kanan ke kiri, ke muka ke belakang. Orang tuh kan biasanya masuk hutan mematahi daun-daun ya Allah. Jadi daun tuh dipatah, jadi buliknya karena menuju patahan daun tuh. Ini kadingat matahin itu kemana bulik tadi? Pada mencari alur banyu lagi nang dicari minta kala kemana alur banyu iringnya itu pasti tak keluar tuh, cuma keluarnya ini kemana juga. Bila ada ayam betul keluar aja, ada tuh kampung mujur juga. Mun ada kambing, ada tuh orang mengkampung di situ. Nah, entah karena hinip kemana madu cengang ke atas kada orang, cengang ke bawah tanah ke kiri hantu. Ayo kemana madu pada nang semua hajat lagi Allah selamat. Seperti itu hajat yang kita harus miliki. Seperti orang lamas tadi, seperti orang yang tersesat di hutan. La tarawu jinaka illa maulaka. Ketika itu tiada yang kaya kecuali Tuhan. Wala tarjun najata min halakatika illa minhu. Dan kededa yang kita harap untuk selamat dari kebinasaan kecuali daripada Allah. Nah, seharusnya akan kita di Banjar, di rumah akan berduit, nyaman-nyaman, tetap hajat kita seperti itu kepada Allah. Nah, jadi jangan kawak ini, jangan diamalkan. Jaka bawa mobil periksa, jaka bawa kendaraan periksa, jaka ini itu periksanya itu syariat namanya. Jaka rumah nagureng dikunci, dikepiting, diusahakan pakai kalang rumah. Dia jaka apa itu, tapi begini itu kada kawa dipasti akan maling kada kawa masuk. Nah jadi nang dipikuti siapa? Doa sama Allah. Ya Allah jagakan rumah ulun. Nah baca ayatul kursi kita kau menjagakan doa, nang menjagakan Allah. Bila nyapian mengabulakan terima kasih ya Allah. Bila pian kada manu malah sebaliknya ulun kada kojo menganggap itu haknya pian, ampun pian. Kayak itu tuh bisa hati guring ya lagi sekalinya rumahnya selamat, ini nang diangkut maling. Kadingat menyerahkan diri, menyerahkan barang aja di rumah nang diserahkan. Ya Allah, rumah harta semua yang ada di sini punya engkau, kau kembalikan kepada engkau. Seorang kadingat memberikan kamu.
Pas seorang nanti angkut maling, mau maling. Dan itu amalan sederhana, tapi itu cara pengamalan tauhid supaya pegangnya sama Allah, mengamalkan bismillah dan la haula wala quwata illa billah. Wa yuhtamalu bina utalaba lil maf'ul wan naib qawluhu syai'un ay ittiraru al-'abdi min aqsa awsafi ubudiyatihi. Berhajatnya seorang hamba kepada Tuhan itu adalah sifat yang sangat tinggi dari seorang hamba untuk membuktikan kehambaannya. Walidzalika lam yutlab min 'abdi syai'in asyalla minhu, dan tidak ada yang disuruh dan diperintah lawan si hamba sesuatu yang paling mulia selain berhajat hanya kepada Allah. Jadi syariat jalan hati sama Allah. Tenang bujur. Motor tetap aja dikunci bilanya parkir. Nah, sekarang pasti selamat di siapa? Lawan Allah. Hai. Tapi tetap dia Pak kunci. Nah. Rumah dikunci ini kada. Bukan aja menyayat saja mentuh nolongin menyakada-kada aja. Subuh bini menghilang nyangkut maling. Kunci lawang, kamar kunci juga. Kalau dapat apa-apa. Usaha dulu ya kalau kunci pulang diandak, jangan pina berubah andakan kunci di mana mah andak supaya napa kalau pina terjadi napa-napa kalau muka lawang pulang kunci abut udah sekali di longkang mandak sekali di muka lawang sekali lalu kenapa pas kejadian napa-napa di mana kunci wah abut api menyala sudah di muka rumah misalnya kemana mado anak pemecah kaca ada kandal lalu teralis kandal ya nama kita panggang kasihan tapi saat itu siapa tahu nama kita panggang hatinya sama Allah kita kada tahu. Memang balapang kesian, tapi hatam itunya nah ya Allah mati. Kada mungkin 2 kali orang dipanggang di dalam api. Kalau sudah bala api, insya Allah bala neraka kada akan disentuh. Kenapa? Tuh sudah cukup. Allah Maha Adil. Ini pang orang mati lamas syahid, orang mati terbakar syahid, orang mati betianan syahid. Maksudnya melahirkan gitu nah mati syahid. Nah, orang mati terbakar mati syahid, orang mati napa lamas syahid. Kada kegampangan nikam tinggalam di banyu tuh kamana behina. Dawe gampangan mun ditindihi bini kau aja behina. Ini banyu nang menindi kam kamana mado. Jadi janji Tuhan syahidatil malaikah bi annahu min ahli jannah. Malaikat bersaksi orang itu ahli surga. Kalau malaikat udah bersaksi ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Itu arti syahid akhirat. Apa sebabnya? Balanya panggonol juga mati lamas. Ada kegampangan bini bakami merancing ke hidungnya. Roto di kamar guring mati lamasnya bingung juga pemeriksa. Kalau pesawat di kamar guring mati lamas bini bakami yang mahambur karena hidung bisa susuk mati langsung. Aneh juga lah. Jika ada juga kisah kalau nang sekong jar tuha bibiniannya sekong nang lalakiannya tuha juga kawin subuh berita meninggal dunia berdua diperiksa kalau tidak ada pembunuhan nggak apa usah kali diitihi nang lalakiannya tak isap susu kada luar sah meninggalnya ada nang bibiniannya karena wasi nang bapak bawis apa betagar tak isap susu nang ada luar mati ya keracunan ada nang babiniannya keracunan juga wasi betagar nang puluhan tahun itu dikucuk. Oh jadi dokter ya sudah berela aneh pelakunya nang mati ini juga pelakunya. Nah jam 9 sudah minta rela minta ampun pertama ulun begamat berusaha berikhtiar sound system karena dibaiki lagi kemudian TV itu kalau ada suaranya yang gema atau terpagat-pagat atau gambarnya nang kurang bagus nang di luar-luar itu minta rela minta ampun mereka masih mungkin mau usahakan lagi begamat dan yang
terlebih utama minta rela banar kaini pang melayani nah seadanya jamaah dudukan parkiran. Mudah-mudahan pian bisa mengerti dan memaafkan kami seberataan, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga dan terkumpul di dalamnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.